set mulu nih video ini tetap tewati ulah di hadiplah sampai ke angin-angin lu buka berakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang, sahabat pendidikan dimanapun berada. Salam sehat, sejahtera, semoga lancar dalam segala kegiatan. Pada kali ini saya mencoba mereview kembali apa yang sedang saya ikuti atau saya laksanakan diklat secara online, sama seperti Bapak dan Ibu yang 2 hari lalu 2 sesi itu telah dilaksanakan baik melalui Zoom maupun melalui channel YouTube. Baik, bagi sahabat yang baru saja menemukan channel kami ini, semoga bahagia, sehat, dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Mari kita bergabung di channel yang satu ini. Pada pembelajaran kali ini sudah disampaikan melalui Zoom meeting dan di channel YouTube yang disampaikan oleh pemateri, yaitu Ari Sahidul Sidik dari Universitas 11 Maret Surakarta. Tidak ada salahnya kami yang peduli berusaha semampu untuk menyebarluaskan pembelajaran IKM ini, mengenal konsep pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar. Baik sahabat dimanapun berada, marilah kita sharing. Alangkah baiknya buka-buka materi atau searching dan sebagainya untuk menambah tentang pembendaharaan pembelajaran dalam menghadapi IKM. Boleh mereview ulang, mencoba belajar live ataupun dan sebagainya agar dapat mengasah kemampuan kita. Baik, kita lanjut. Dari outline diklat ada landasan filosofisnya sudah nampak, yaitu progresivitisme, konstruktivitisme, humanisme. Ini poin 1, poin 2-nya memiliki karakteristik soft skill, materi esensial dan fleksibel. Yang ketiga, TARL, teaching at the right level atau berdiferensi. Nah, ini yang berdiferensi itu udah pernah saya mengikuti diklat online berdiferensi ini ya. Setidaknya untuk lebih memahami, kita searching, belajar, membuka buku, membaca, bertanya dan sebagainya ya, kepada yang lebih berkompeten daripada kita. Dengan kegiatan interview seperti ini juga, ini sebagai pembelajaran kita sejauh mana kita memahami ya materi yang hari pertama itu. Baik, untuk langkah 4 ada CRT, kulturnya responsif transformatif. Teachingnya ini menarik sekali ke 4 outline diklat ini. Kita lanjut aja. Mohon maaf jika membawakan materi ini tidak begitu lebih baik daripada pembawa acara yang berkompeten sekali. Tetapi saya di sini ingin belajar presentasi gitu ya, secara online, baik secara online maupun langsung ya.
Kalau sahabat mau mengikuti saya ya nggak apa-apa, ikuti aja, yang penting ada sisi positifnya. Saya mohon izin kepada panitia yang melaksanakan diklat ini, saya ingin belajar dan mereview kembali seperti idola saya di para instruktur di di kegiatan kali ini. Gak ada salahnya ya, dan belajar sama. Nah, kemudian kita lanjut perkembangan kurikulum di Indonesia. Mulai 94 kita mengenal kurikulum 94 ya. Mulai 2004 itu kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, perpaduan dari sini mulai nih dari 2013 ada kurikulum Kurtilas. Kemudian 2022 kurikulum Merdeka. Yang di sini yang kurikulum Merdeka kelas 1, kelas 4 ya, nanti mungkin tahun depan kelas 2 dan kelas 3 gitu. Kemudian kelas 26. Akhirnya semua beres seperti kurikulum 2013 seperti itu. Ya, 2 kelas. Ya, diharapkan dari Korwil Satuan Pendidikan setempat kecamatan untuk memantau, mengarahkan agar semua mendaftar secara mandiri ya, atau mungkin pilihan lain gitu ya selain mandiri, agar dalam rangka menyambut IKM kita tidak begitu kesulitan misalnya mengenal istilah-istilah P5, kolaborasi, lokakan dan sebagainya. Istilah-istilah itu sangat melekat sekali di IKM ya. Silakan daftar semua sahabat guru seprofesi untuk mendapatkan ilmu dan siap menghadapi IKM masa yang akan datang. Diharapkan 2024, kalau nggak salah saya dengar gitu atau baca, itu semua selesai kurikulum, memakai semua kurikulum IKM ya. Kemudian landasan filosofisnya di sini ada aliran progresif, penekanan pada perkembangan individu ya dari siswa nih, aliran konstruksif pada perubahan, penekanan pada proses pengalaman belajar konstruktif. Kemudian aliran humanisme, penekanan pada penghargaan terhadap potensi, anak memiliki potensi ya. Baik, kita lanjut karakteristik kurikulum Merdeka. Nah, ini ya, perkembangan soft skill dan karakter, mulai project penguatan profil pelajar Pancasila P4. Nah, ini ada project nah. Seperti kemarin ada undangan di SMP 1 Dawan, ada soft skill. Nah, di situ. Kemudian di akhirnya itu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui bazar atau unjuk kerja ya dari skill siswa itu. Mereka menjajakan kerajinan atau usaha atau jenis yang di kemudian hari dapat mendapatkan income ya, usaha home industry. Ini pembekalan seperti ini ya, bekerja, skill, memiliki keterampilan dan sebagainya, banyak macam ragamnya. Kemudian pada fokus materi esensial, ini relevan ya, fokus pada materi esensial relevan dan mendalam sehingga waktu cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi numeris. Ini literasi numeris dari asesmennya itu ya, asesmen pembelajaran fleksibel, keleluasan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melalui penyesuaian dengan konteks atau muatan lokal. Nah, ini penyebarannya nih ya, implementasi kurikulum Merdeka.
dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SLBD, SMK, total ya 143.263. Kita berada di basic ini nih, SD dan MI cukup besar. SD yang harus selesai mengikuti kurikulum Merdeka Belajar secara total 2024, yaitu jumlah 84.034 sekolah, kemudian MI-nya 215. Mungkin ini data ini yang sudah masuk di berhasil dihimpunnya. Kita lewat ya, ini data yang tertinggi terendah. Tertinggi ini yang merah ya, berarti ini mungkin udah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini mungkin merah nih ya, tertinggi sekitaran Jawa Tengah. Yang kuning ya sedang dilaksanakan. Nah, yang menyebar IKM itu belum ya, ini banyak nih di luar Pulau Jawa, bahkan jauh juga bisa ada ya. Ini tantangan besar ya 2024. Oke, lanjut ya, sebagai gambaran ya, pemetaan ya persebaran IKM di seluruh Indonesia. Makanya kita daftar mandiri cepet ya, supaya jangan ketinggalan gitu aja deh ya. Ikuti instruktur, pemateri, kemudian banyakkan sharing dan sebagainya ya, sehingga paham bener ya apa itu IKM. Oke, lanjut. Nah, ini tahapan IKM sekolah: mandiri berbagi, mandiri berubah, mandiri belajar. Menggunakan struktur kurikulum Merdeka, mengembangkan kurikulum pada satuan pendidikan dan membagikan praktik baik kepada satuan pendidikan lain. Udah menggunakan struktur kurikulum Merdeka, mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, berubah ya, kemudian mandiri ini menggunakan kurikulum namun menerapkan belajar prinsip kurikulum Merdeka Belajar. Ini peta jalan IKM mulai dari langkah 1, memahami garis besar kurikulum Merdeka Belajar. Apa itu IKM? Langkah 2, memahami pembelajaran asesmen. Ya, ini udah mulai sering kita mendengarkan asesmen. Kemudian langkah 3, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum Merdeka. Langkah keempat, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 ya. Lewat, lanjut lagi. Nah, ini guru berada di level ini, teaching at the right. At the right apa sih? Salah satu semangat di Merdeka Belajar, di mana pengajaran pada peserta disesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan awalnya. Nah, ini differential classroom, respond to the need of all learner, Carol and Tomlinson. Nah, ini apa itu transport piece, implementasi tim, assessment classroom, teknologi monitoring. In a child classroom, step 1 assessment, step 2 grouping, step 3 foundation skill. Ya, kalau nggak ngerti kita tanya sama yang lebih ngerti lagi. Makanya silakan banyak-banyak belajar seputar IKM. Pembelajaran different. Nah, kemarin udah dibahas pembelajaran different. Nah, ini di dalam diri sendiri, di dalam diri setiap peserta didik terdapat karakteristik potensi yang berbeda satu sama lainnya yang harus diperhatikan oleh guru. Ya. Ini keragaman peserta didik, minat, kesiapan belajar, profil pelajar. Nah, hasil nih ya.
Ini prinsip pembelajaran berdiferensi, teaching at the right level. Konten, penilaian, pedagogik. Nah, ini nih, konten, penilaian, dan pedagogik. Prinsip penilaian IKM mendorong KBM yang dapat menumbuhkan daya nalar dan karakter. 2. Ciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. 3. Menumbuhkan minat, bakat, dan kemampuan abad 21. Lanjut lagi, ini prinsipnya. Ini diagnosis, formatif, sumatif, penilaian, dan fungsi. Biasa melakukan penilaian ya setelah kita ini pembelajaran ada asesmen di sini. Bisa dilakukan penilaian kelas yaitu dengan mendiagnosis kognitif dan non kognitifnya. Kemudian formatif selama proses pembelajaran, kemudian sumatif pada akhir topik pembelajaran. Acuan proses, kemudian pantauan, kemudian evaluasi belajar. Lanjut, asesmen diagnosis. Nah, ini kita jelaskan yang ketiga, prinsip penilaian dan fungsi. Pertama, asesmen diagnosis. Apa itu? Yaitu sebuah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi kondisi siswa, kognitif dan non kognitif, misalnya fase kognitif materi, pelajaran, literasi, numerika, kemudian latar belakang, minat, gaya belajar, keadaan. Adakan pretest gaya belajar kinestetik, gaya belajar auditorial, gaya belajar visual. Siklus proses pembelajaran berdiferensi. Ini dari mulai asesmen diagnosis, kurikulum belajar, mulai kesiapan belajar, kemudian konten apa materi yang akan dipelajari, bagaimana guru merancang pembelajaran mengelompokkan murid, asesmen produk dan evaluasi lewat step by step. Tahapan diferensi hasil asesmen diagnostik, tulis siswa, alternatif 2 ada 3. Diferensi, nah ini pembelajaran yaitu konten, proses, dan produk luaran. Membutuhkan bimbingan mempelajari 3 hal penting. Ini ada pasti keluar ya, pretest keluar ya. Konten, proses. Konten membutuhkan bimbingan, cukup mahir, sudah mahir. Proses membutuhkan bimbingan, cukup mahir. Kemudian produk luaran, bisa pertanyaan, konten materi. CF capaian pembelajaran jelas ya, ada 1, 2, 3, 4. Perencanaan pelaksanaan asesmen domestik, pengembangan modul ajar, penyusunan pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan asesmen formatif, pelaporan hasil belajar, evaluasi belajar asli. Banyak kultur kan.
banyak yang dilakukan ditempuh untuk mengenal jauh lebih EKM. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat, menambah pembenaran ilmu, sharing agar kita memahami sedikit banyaknya, berusaha memahami tentang konsep daripada IKM dan kandungan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.